Puji Tuhan, Shalom. Haleluya. Aman suara saya? Aman ya? Baik, puji Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Ketika kita dengan yakin berdoa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan, doa orang benar besar kuasanya, kata firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih adik Kesia yang sudah mendahului renungan firman Allah malam hari ini dengan doanya. Tuhan memberkati buat adik Kesia dan Tuhan terus memakai lebih lagi dalam pelayanan. Terima kasih pula sekali lagi buat owner kasih Bunda Elizabeth yang begitu luar biasa terus mempercayakan kami untuk dapat berbagi berkat lewat kebenaran firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu tidak berlambatan, karena malam hari ini saya akan cukup panjang ya mengupas firman Allah. Mudah-mudahan tidak lebih dari 1 jam. Siap Bapak Ibu? Ini saya di sini baru jam 10-12 menit. Ya, kita selesai jam 11. Bisa ya? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat 2 ayat firman Allah. Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lukas pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Demikian kata firman Allah, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saudara menyimak dalam Alkitab saudara. Demikian kata firman Allah. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Dikatakan berbahagia adalah dia yang mendengar firman Allah, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Si Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini saya memberikan judul atau tema khotbah malam hari ini topeng. Ya. Tadi ada yang DM ke Andri dan Andri teruskan itu ke saya, dia screenshot dan dia kirim lewat WA ke saya. Dia berkata, "Kak, ada yang DM, waduh, tema kakak katanya ngeri." Loh kok ngeri? Lah iya, nggak tahu kenapa dibilangin ngeri temanya. Ya, topeng. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini, ya, Yesus sementara mengajar kepada murid-muridnya secara khusus. Ya, ayat 1, sekalipun waktu itu Saudara dikatakan dalam firman Allah ada begitu banyak orang, beribu-ribu orang, ya, berdesak-desakan mereka mengikut Yesus. Dan kemudian Yesus mengajar, tetapi Yesus menekankan pertama-tama kepada murid-muridnya. Yesus berkata, waspadalah. Ya, waspadalah. Saudara, kita kalau orang Indonesia, ketika mendengar kata waspadalah, maka bayangan kita membayangkan mungkin ada gunung Merapi yang akan pecah. Atau kita membayangkan mungkin banjir yang akan datang, atau tsunami besar yang akan datang, atau bencana apalah, ya, atau kemungkinan ada hal yang tidak
mengenakan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin akan terjadi pembunuhan atau kecurian, ya, sehingga ketika kita mendengar kata waspada, maka membuat kita akan berhati-hati, ya, membuat kita akan melangkah penuh perhitungan, ya. Nah, ketika Yesus mengajar kepada murid-muridnya, Yesus sementara menekankan kepada murid-muridnya untuk berwaspada bukan terhadap gunung Merapi, bukan terhadap banjir atau bencana apa saja yang akan menimpa, tetapi Yesus sedang mengingatkan untuk waspada terhadap ragi orang Farisi yang namanya kemunafikan. Yang namanya kemunafikan, ya. Kalau saya mau bertanya saudara, apa sih pengertian munafik? Ya, pasti jawabannya akan begitu singkat, ya, tidak sampai 5 detik, ya, jawaban itu pasti sudah muncul, ya. Ketika ditanya apa itu munafik, mungkin saudara akan berkata, Pak Pendeta, itu orang bermuka dua, ya. Atau ada yang berkata, Pak Pendeta, itu sudah disepam sama Ibu Mehua pura-pura. Mungkin ada yang berkata orang munafik itu palsu, tidak asli, ya. Jawabannya begitu cepat. Tetapi kita akan melihat saudara, dari teks pembacaan firman Tuhan malam hari ini, apa yang dimaksudkan oleh Yesus dari kita harus waspada terhadap kemunafikan, ya. Kata munafik dari ayat yang pertama ini, kalau saudara melihat dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, dalam terjemahan King James Version, dia menggunakan kata hypocrisy. Dia menggunakan kata hipokrasi yang diambil dari bahasa aslinya hipokrisis. Itu yang berarti orang yang berjalan ke sana kemari menggunakan topeng. Sekali lagi, kata hipokrisis ini mempunyai arti orang yang berjalan ke sana kemari menggunakan topeng. Ini yang sementara Yesus ingatkan kepada murid-muridnya, waspada terhadap ragi orang Farisi yang suka jalan ke sana kemari menggunakan topeng. Amin, ya. Dan ini diingatkan Yesus karena Yesus sadar betul, Yesus tahu bahwa yang demikian sangat berbahaya, saudara. Orang yang selalu menggunakan topeng, yang hidup dalam kemunafikan, ini sangat berbahaya ketika ada dalam tubuh Kristus, ketika ada di dalam gereja. Pertanyaannya, apa bahayanya, saudara? Apa sih bahayanya orang yang pakai topeng? Ya. Kita akan melihat bersama malam hari ini, saudara. Saya catat di sini ada 2 hal yang menjadi bahaya dari kehidupan gereja Tuhan yang sering menggunakan topeng ini, atau yang hidup dalam kemunafikan yang selalu menutupi wajah aslinya. Yang pertama, saudara, apa sih bahaya topeng dalam gereja? Ketika kehidupan kita, kekristenan kita selalu menggunakan topeng atau kita hidup dalam kemunafikan, maka bahaya yang pertama adalah kita sedang
hilang posisi di hadapan Tuhan. Sekali lagi, hilang posisi di hadapan Tuhan. Saudara, kita ingat peristiwa ketika Yesus di kayu salib. Ketika Yesus di kayu salib, firman Allah berkata, Paulus menjelaskan di sana di atas kayu salib, itu sudah terjadi pertukaran posisi. Terjadi pertukaran tempat. Di atas kayu salib, sekali lagi saudara, di sana terjadi pertukaran posisi. Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang tidak berbuat kesalahan, dia terpaku di sana sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang bersalah. Dengar baik, yang harusnya yang terpaku di atas kayu salib adalah saya dan saudara yang hidup penuh dengan dosa. Tetapi oleh karena kasih Allah, oleh karena kemurahan Tuhan, dia menggantikan posisi itu. Dia mengambil posisi, menggantikan dosa saya dan saudara. Dia terpaku di atas kayu salib, dan saya dan saudara yang harusnya menerima tanggungan itu di atas kayu salib, dia memberikan posisi yang terhormat. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, dan saya dan saudara yang berdosa dijadikannya tidak berdosa atas pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi sadarkah kita saudara, ketika kita dalam kehidupan kita setiap waktu, ketika kita selalu menggunakan topeng, dengar baik, ketika kita selalu menggunakan topeng alias kita hidup dalam kemunafikan, maka kita sedang kehilangan posisi di hadapan Tuhan. Ketika kita sedang menggunakan topeng, kita sedang kehilangan posisi di hadapan Tuhan. Ya. Tidak heran saudara sekalian, di gereja ada begitu orang kelihatannya begitu kudus, begitu wow, begitu luar biasa saudara sekalian ya, dalam gereja. Tetapi sadar ataupun tidak sadar, terkadang kehidupan di dalam gereja yang kita lihat, sekali lagi di dalam gedung gereja yang kita lihat, kita sementara masuk ke dalam Ka'bah Tuhan dengan muka bertopeng. Dalam gereja nampak begitu kudus, dalam gereja nampak begitu suci, begitu benar, begitu hebat. Tetapi begitu kita keluar dari gedung gereja, hidup kita berantakan, hidup kita penuh dengan dosa, penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, masuk dalam gereja kita menggunakan topeng. Maka tanpa kita sadari kita sedang kehilangan posisi di hadapan Tuhan. Ya. Saya percaya seberapa yang hadir di room ini, kita tidak ada satupun yang mau kehilangan posisi di hadapan Tuhan. Posisi keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara, kita tidak akan pernah mau kehilangan itu. Amin. Ya, jangan sampai kita kehilangan posisi itu saudara. Karena kita hanya berpura-pura hidup dalam kemunafikan, kita hanya bertopeng saudara. Ya. Tapi kita mau belajar tampil apa adanya saudara. Ya. Ada salah satu contoh dalam kebenaran firman Allah.
Kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 hingga ayat 14, ya, saudara tidak perlu lihat lagi, saya sudah mempelajarinya saudara. Itu mengkisahkan tentang perumpamaan seorang pemungut cukai dan orang Farisi. Ya, ketika mereka masuk ke dalam bait Allah dan mereka berdoa. Ya. Orang Farisi ini berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah orang yang baik, aku orang yang benar, aku berdoa setiap hari, aku berpuasa 2 minggu sekali, aku mengembalikan milik Tuhan dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan oleh orang Farisi. Dikatakan dia duduk, ya, dia berdiri, ya, paling depan, kemudian dengan bangganya dia berkata seperti itu. Ya. Tetapi kemudian Yesus berkata lagi, kemudian ada seorang lain, ya, yaitu seorang pemungut cukai. Dia berdiri jauh-jauh, kata firman Allah. Dia berdiri di belakang. Ya, bahkan untuk menengadah ke atas, menengadah ke langit, dia tidak berani. Ya, sambil menepuk-nepuk dadanya, dia berkata, Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Ya, aku tidak layak. Ya. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Dalam ayat yang ke-14, Yesus berkata, justru pemungut cukai ini pulang menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Kenapa dia yang dibenarkan oleh Tuhan? Ya. Bukan orang Farisi yang tadi berkata, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku berdoa, aku membayar perpuluhan dan lain sebagainya. Tetapi justru pemungut cukai ini yang Yesus katakan dia pulang menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Kenapa saudara? Karena orang Farisi yang saya katakan tadi hidup di dalam kemunafikan, hanya bertopeng. Tetapi pemungut cukai ini dia tampil apa adanya, saudara. Dia tampil apa adanya, dengan kerendahan hati dia mengaku seluruh keberadaan hidupnya. Dia mengaku seluruh keberadaan hidupnya di hadapan Tuhan. Ya. Bukan seperti orang Farisi yang kelihatannya benar, yang kelihatannya suci. Tetapi itu yang seperti Yesus berkata berkali-kali, kalau kita lihat dalam firman Allah, mereka hanya seperti kubur yang dari luar begitu baik, dicat dengan indahnya, tetapi di dalam terdapat tulang dan belulang. Ada begitu banyak kebusukan di dalamnya. Ini yang perlu kita waspadai. Dan bukan cuma kita waspadai, itu harus kita hindari dari hidup saya dan saudara. Amin. Jangan menjadi gereja Tuhan, jangan menjadi pengikut Kristus yang bertopeng. Amin. Iya. Jangan menjadi pengikut Kristus yang hanya bermodalkan topeng. Iya. Kayaknya kita nggak berani kalau nggak pakai topeng. Hello. Iya. Tampil apa adanya, saudara. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku orang yang berdosa, aku orang yang tidak layak. Tapi ketika engkau mengaku itu di hadapan Tuhan, engkau tampil adanya tanpa pakai topeng, maka engkau akan pulang menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Bukan yang membanggakan diri orang hebat, membanggakan diri orang yang suci, orang yang benar, tetapi dalam kehidupan setiap hari
tidak menunjukkan buah-buah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Ini yang Yesus sementara ingatkan. Ini yang Yesus sementara ajarkan kepada murid-muridnya, waspada terhadap ragi orang Farisi yang selalu hidup menggunakan topeng dalam kemunafikan. Ya. Ini yang pertama. Bahayanya adalah kita sedang hilang posisi di hadapan Tuhan. Ya, saudara, memang kalau kita melihat terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, seringkali membingungkan, khususnya terkait dengan kata kebenaran. Ya, seringkali terkait dengan kata kebenaran. Salah satu contoh, saudara, kalau kita melihat itu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, di sana kalau kita lihat dalam versi bahasa Inggris dia menggunakan kata truth. Tetapi kalau dalam Matius pasal 6 ayat 33, ya, Matius pasal 6 ayat 33, coba saudara kalau ada yang punya Alkitab dalam terjemahan King James Version bisa di spam Matius pasal 6 ayat 33. Ada yang punya Alkitab elektronik terjemahan King James Version bisa di spam Matius 6 ayat 33. Kebenaran di sana kan kalau dalam bahasa Indonesianya dia menggunakan kata yang sama, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, tetapi kalau dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata yang lain, walaupun penulisannya sama, tetapi sebetulnya tujuannya berbeda. Ya, cuma punya terjemahan bahasa Indonesia ya. Coba sebentar, saya punya ada. Matius pasal 6 ya, ini dia saudara. Saudara perhatikan di situ, dia tidak menggunakan, walaupun kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sama kebenaran, tetapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dia menggunakan kata yang berbeda. Ya, dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata righteousness. Ya, saya kurang pandai menggunakan bahasa Inggris, tetapi yang saya pelajari saudara, ini memiliki arti posisi yang tepat. Ya, memiliki arti posisi yang tepat. Artinya begini saudara. Ya, yang Tuhan mau kita mencari dulu kerajaan Allah dan posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Ya, cari posisi yang tepat di hadapan Tuhan, baru yang lain akan mengikuti dari belakang. Bagaimana kita mau mencari posisi yang tepat sedangkan kita sendiri sedang hidup dalam kemunafikan, sedang menggunakan topeng yang membuat kita sedang kehilangan posisi itu. Amin. Ya, yang membuat kita sedang kehilangan posisi itu. Mari saudara, malam hari ini setelah kita dengar firman Allah, jangan lagi kita hidup dalam bertopeng, dalam kemunafikan. Tapi kita mau belajar tampil apa adanya. Albert Basai tampil apa adanya.
Jangan dalam gereja, di room ibadah, kalau di Star Maker kelihatan begitu suci, ya, begitu kudus, tetapi begitu keluar nggak kudus lagi, jadi kudis. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Itu bahaya yang pertama. Kita baru sampai bahaya yang pertama, waktu sudah mau habis. Ya. Jadi bahaya yang pertama, orang yang selalu menggunakan topeng, gereja yang bertopeng seperti ini adalah kita sedang kehilangan posisi di hadapan Tuhan. Yang kedua, ya, apa bahaya topeng dalam gereja? Ya. Apa bahaya topeng dalam gereja? Bahayanya adalah kita lupa akan identitas diri. Ketika seseorang mulai terbiasa dengan menggunakan topeng, maka tidak sadar kita sedang lupa siapa diri kita sebenarnya. Orang yang selalu hidup dengan topeng, dalam kemunafikan, dalam kepura-puraan, bukan aslinya, ya, maka tanpa disadari dia sedang lupa identitas dirinya yang sesungguhnya. Ya. Kita harus ingat bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah, warga kerajaan sorga. Kita bukan warga dunia yang harus betah tinggal di dunia, yang harus merasa nyaman di dunia, tetapi kita harus ingat bahwa identitas kita, kewargaan kita, kata Paulus, adalah warga negara sorga. Amin. Ketika kita menyadari identitas ini, ya, maka kita akan selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Kita akan selalu mempertahankan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hidup selalu menggunakan topeng, hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kemunafikan. Ya. Ini yang perlu kita hindari. Jangan sampai kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Siapakah kita sebenarnya? Ingat saudara, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah diangkat oleh Tuhan sebagai anak-anak-Nya. Ya. Tuhan sudah mengembalikan posisi kita dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan karena iman kepada Tuhan. Ya. Sadari identitas kita itu. Ya. Ingat identitas kita itu. Jangan terus menggunakan gaya hidup yang terus memakai topeng dalam kepura-puraan. Ya. Tapi kita mau menyadari bahwa kita adalah warga-warga kerajaan sorga. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, darah anak domba yang suci. Ya. Saya berkali-kali berkata, ya, hargai pengorbanan Tuhan itu. Ya, menyadari diri bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jangan lagi kita hidup dalam kemunafikan. Jangan lagi terus hidup dengan bertopeng. Ya. Tapi kita mau tampil apa adanya. Apa adanya diri kita. Ya. Tidak usah peduli apa kata orang, saudara. Orang mau menjas kita orang berdosa, silahkan. Tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengakui itu di hadapan Tuhan,
Maka firman Allah berkata, engkau akan pulang menjadi orang yang dibenarkan. Hidup kita bukan bergantung apa kata orang. Ya, hidup kita bukan bergantung apa yang orang lain katakan. Tetapi hidup kita bergantung kepada firman yang diucapkan oleh Yesus Kristus.